berikan panjang umur, amin ya rabbal. Ibu, bapak, malam ini sebagaimana biasa saya selalu nyadung doa kepada jamaah untuk para kiai. Karena ternyata Pak Dewan, ini yang sering dilupakan oleh kita. Padahal kita sejak di dalam perut sudah didoakan oleh kiai. Tapi justru kita lupa mendoakan beliau-beliau. Oleh karena itu sekali lagi kita doakan para kiai dan para ulama, terutama yang di naon di sana. Nges desa eta lah. Moga Allah panjangkan umurnya, amin. Dan diberikan kesehatan lahir dan batin, amin. Kan tadi wali santri yang didoakan cuma saya. Pengasuh pondok pesantren naon namina ieu teh? Eta deui geus Hidayatul Quran. Naon ya? Masih aya keneh? Kumaha jabur nanya. Kita doakan juga beliau kiai muda yang punya masa depan masih panjang kalau Allah panjangkan umur, dan insya Allah dengan fakta dan bukti yang sudah ada, beliau sejak muda sudah aktif membina anak-anak kita. Atas nama orang tua menyampaikan terima kasih, jazakumullah, dan semoga balasan yang terbaik dari Allah diberikan kepada beliau pengasuh pondok pesantren, amin ya rabbal. Pejabat pemerintah, Pak Kuwu beserta jajaran, Pak Babinmas, Pak Babinsa, Pak Babinmas saya? Tidak ada Pak. Ini nanti kalau acara begini mohon dikasih tahu ke panitia, Pak Babinmas diundang. Tapi tidak datang. Catat. Yang saya hormati anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Cirebon, Kang Saleh, tina naon ditempelan Kang? Dari Partai Kebangkitan Bangsa. Naon Kebangkitan Bangsa teh? Disingkatna? Naon disingkatna? Terang karena PKB. Terang? Banser aja cengar-cengir. Terang karena PKB cengar-cengir. Kita doakan juga beliau menjadi wakil rakyat yang bisa mewakili rakyatnya. Amin ya rabbal. Amin. Bapak Ibu wali santri, hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, nahdliyin nahdliyat, ansor, patayat, banser, IPNU, IPPNU, Pagar Nusa, semuanya yang hadir, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak akan ikut berpantun dengan Pak Dewan. Saya baru tahu ada anggota Dewan Cirebon bisa pantun kayak orang Betawi. Memang Kang Saleh lahirnya di Betawi, Kang? Hadirin wal hadirat, jam saya persis jam 11 waktu Indonesia bagian sini. Selesai tidak selesai setengah 12. Setuju Pak Mabinja? Kiai, saya keluar rumah sebelum zuhur ke Indramayu, pulang dari Indramayu jam 5 lebih 1 menit, terus ke Hotel Prima Cirebon, setengah 9 baru kembali ke rumah Pak Dewan. Sampai di rumah tidak ada anak mertua, tidak ada istri, tidak nyenggol naon-naon, karunya-karunya. Langsung membersihkan badan, ganti baju. Karena punya tanggung jawab, saya siap diundang oleh Kang Sobrun untuk hadir di sini. Dengan tawakal kepada Allah, saya ikhtiar tidak bawa mobil, Pak. Saya ke sini nggak bawa mobil, tapi naik mobil. Tidak bawa mobil, tapi naik. Bawa apa ke sini, Kang? Bawa mobil. Memang kuat bawa mobil?
Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah ridho saya sampai di sini. Alhamdulillah. Maka harapan saya yang paling besar, semoga kehadiran saya ke sini, satu, saya niati silaturahim. Yang kedua, saya ingin dapat berkahnya orang khotmil Quran. Karena siapa orang yang mendengarkan orang membaca Al-Quran, kita mendengarkan dengan baik, tidak ikut membaca, hanya mendengarkan. Naon? Darat mendengarkannya. Pan ngupingkeun, ngadangukeun, naon deui? Mirengkeun, tapang saena pan dengekeunnya. Bapak wali santri, hapunten. Saudara saya, sahabat saya ingin mendapatkan berkahnya Al-Quran, amin. Barokahnya Al-Quran, amin. Karomahnya Al-Quran, amin. Syafaatnya Al-Quran, amin. Bahkan moga-moga yang hadir termasuk saya malam ini dapat mujizatnya Al-Quran, amin. Melalui bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saya malam ini mau ngemis barokah. Sama siapa? Pertama sama anak-anak bapak ibu yang khotmil Quran. Nih penting ayana teh, wengi ayana eleh kabeh. Guru para putra orang. Eleh. Dicicing kabeh. Sanesnya teh cicing teh ku kempong tanaon. Oh mirengkeun. Lain ngadengekeun lain. Kenapa demikian? Pak Dewan hari ini kalah dengan khotimil. Pak Kuwu eleh. Pak Babin eleh. Saya eleh. Halo. Kenapa begitu? Nih yang ngomong begini bukan saya. Yang biasa hadisnya dibaca oleh orang-orang di madrasah. Khairukum man ta'alamal Qur'ana wa'al lamahu. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia siapa? Dia yang belajar Al-Quran lalu mengajarkan mulia-muliana manusia orang yang belajar Quran. Mulia-muliana manusia orang yang mengajarkan Al-Quran, kedua-duanya. Halo. Terus ya terus. Pak Dewan mulia dalam kalangan dewan. Pak pejabat, Pak Kuwu mulia tapi 6 tahun. Betul? Pak Babin SK-nya nanti habis 58. Betul Pak Babin? 53. Akhirnya 53. Astagfirullah. Untung saya tidak jadi di tentara. Lalu saya dulu cita-citanya Pak Babin sebelum ke pesantren, cita-citanya 2. Kalau tidak jadi tentara, saya mau jadi arsitek Pak. Enggak punya cita-cita jadi dewan kalau salah. Capek jadi dewan teh. Can milih nggak minta segala-gala. Ayo ngomong sok. Nggak cicing, nggak kanyaghoan, milih encan, ngarewangan encan, nggak minta kudung. Minta kudung na 100 menang suarana salawe. Aya nu kitu zaman aya. Endi zaman nundi. Ente ulah pipilihan seuri dak. Jadi dulu sekolah pengennya satu, dulu masih akabri Pak. Hapunten Pak Babin, usia saya sekarang sudah 63. Tidak lagi 20 tahun. 63 zaman itu akabri Pak. Jadi tentara juga tidak, jadi arsitek juga tidak.
Allah takdirkan saya sekarang jadi tukang ngecebres di mana-mana. Nepi ke mana tadi? Kalakon. Minta kudung. Oke, ayeuna minta kudung deui. Tak kapirang ka sare. Oh, kaos. Kaos kaki, kaos dalam. Enggak, nanti kalau ke depan Kang Saleh jangan bagi-bagi kaos, jangan bagi-bagi kudung tulung Kang Tulung. Celana dalam saja. Hapunten ya Kang Sobrun, ini malam ini saya pidato sampai jam berapa Kang? Regu A sampai jam berapa? Jam 12. Regu B jam 1. Regu C di belakang jam 3. Nu ngomong jam 3 rek maehan eta mah. Boga pamajikan ieu teh dak. Dianggap yang beli duwe rabi bokat. Aduh kursi kader temen ya. Tad punten ieu tuh urna panjang kursina pondok. Eta kursi eta beta tah. Kursina mohon eta. Tah ieu teh la ilaha illallah. Kursina sanes duurna panjang kursina pondok. Urusan tauur mah mending itu Kang Saleh punten. Yang jadi persoalan kedua bujur gede kursina cilik. Kursinya kecil beheung bisa liak-liak tapi ponakan kepencet Pak. Tah ini mah kan merdeka ya mah ya. Kang nanti ngobrol alenget sama saya ya. Halo operator, nanti ngobrol alenget sama saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Kullukum sallu ala Nabi Muhammad. Yang mengatakan orang belajar Quran mulia bukan kita. Yang menyatakan orang mengajar Quran mulia bukan kita. Bu, Ibu, ketika Nabi menjelang wafat, Rasulullah menyampaikan kepada sahabat-sahabat, saya akan kembali kepada Allah Subhanahu. Aku tidak mewarisi apa-apa kecuali dua hal. Yang pertama Al-Qur'an, yang kedua sunnah, yang sekarang dikenal bisa disebut hadisna. Siapa orang yang berpegang penuh kepada dua hal, kata Nabi, insya Allah dia selamat dunia. Lalu Nabi wafat, maka Al-Quran diwariskan kepada sahabat. Al-Quran diwariskan ke sahabat wafat, Al-Quran diwariskan ke tabi'in wafat diwariskan ke tabi', lalu diwariskan kepada para kiai. Ustadz Sobrun, Kiai Sobrun dulu pesantrennya di Lirboyo. Masyaikh Lirboyonya gambar fotonya di belakang. Sanadnya jelas, sanad keilmuannya jelas, sanad Qur'annya jelas. Terus janten Quran eta warisan ti Rasul. Quran warisan ti Rasul. Tah ayeuna tahun 2020 tilu hijriahna tahun sabaraha? Akan saya bawa ke pemikiran yang teramat tenang di saat orang sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Di saat orang berpacu mengejar kesuksesan masing-masing. Ada yang sibuk dengan dagang, ada yang sibuk dengan jabah, ada yang sibuk dengan ada yang sibuk mencari uang. Di bumi ini ada orang yang diberikan telaten ngurusi anak kita.
Orang yang mengajarkan Al-Quran, orang yang sedang mewarisi warisan Rasul. Warisan Rasul. Kalau orang memegang warisan Rasulullah lalu diajarkan dan diamalkan, mulia ente, mulia. Kata siapa mulianya? Yang menyatakan khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Orang belajar Quran mulia, yang mengajarkannya mulia. Kalau mulia kata Nabi, maka mulia kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita memuliakan orang-orang yang dimuliakan Allah dan Rasulnya? Tasya. Ayo sia. Ayo ngomong. Ayo ngomong. Halo. Halo. Tak korsina luhur ayeuna mah bisa lihat-lihat. Cek Rasulullah mulia, cek Gusti Allah mulia. Ayeuna orang sudah memuliakan orang yang dimuliakan Allah. Tahayana khutmil Quran, khutmina juz amma bil ghaib, apal dari juz amma mulai amma yatasa qul a'udzu birabbil khutmil Quran bin nazar. Qurannya hafal, juz ammanya gampang apa mudah? Gampang apa mudah? Bu, Allah mengamanatkan anak kepada kedua orang tua. Nu gasal-gosal indung bapana. Terang karena gasal-gosal. Ketika lahir yang bangga kedua orang tua. Lalu sukses menjadi manusia sukses yang terbangga kedua orang tua. Ada yang patut malam hari ini kita sadari, ketika Allah menitipkan anak kepada orang tua, maka yang wajib merawat, menjaga dan mendidik adalah kedua orang tua. Termasuk nu ngajaran Quran kudu indung sareng bapana, rama sareng ibu. Indung bapak, rama bapak. Indung bapak, rama ibu. Laras janten ngawulang Quran teh ibu asal awit nama nu wajib teh sepuhna. Ku sebab sepuhna sibuk, aya nu sibuk dagang, aya nu sibuk jadi naon-naon, aya nu sibuk tani, teu sempat ngajaran anak, dititipkan kepada ustad. Pekerjaan kita, kewajiban kita dilaksanakan oleh orang lain. Ayo. Ci. Pak, naik ojek bayar. Naik beca bayar. Naik istri ya kopi jeung naon ya. Lulus. Bu, ada biro jasa. Tidak ada biro jasa yang lalu kemudian jasanya cukup dengan terima kasih ayante. Naik angkot bayar. Naik bus bayar. Urusan dunia kita berani bayar berapapun. Tak ayeuna ulah tarik-tarik ya. Ulah tarik-tarik ya. Al-Quran dari mulai Bismillah sampai An-Nas, suratul Fatihah, surat 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Bapaknya lihat TV, Jon, dagang, Jon, kepekerjaan, Jon, ibunya juga Jon. Tapi sementara ada orang yang waktunya disita untuk mengajarkan ilmu kepada anak kita, pekerjaan kita ditanggung oleh seseorang. Mestinya kita harus lebih cerdas. Pertanyaan saya kan begitu, Bu. Sudahkah kita memuliakan orang yang dimuliakan Allah dan Rasulullah? Enggak sulah jawab cicing.
Pejabat mau datang, jalan di aspal. Betul? Pak Bupati mau datang hujan, cari payung. Betul? Kenapa? Karena Pak Bupati pernah memberikan sumbangan berapa? 200 juta. 200 juta dibagi sedesa, sabaraha sih? Sakitu. Tuh. Sakitu. Kita terlalu lama tenggelam bahwa kebaikan selalu tolak ukurnya diukur dengan material dan materi. Sehingga ketika ada orang memberikan materi luar biasa, hatur nuhun, namun saya bapak, masya Allah, cantam tuh, iya teh bujur pindah, kabina-bina. Ayeuna Al-Quran, nu wajib diajarkan ke orang sepuhna, tapi ayeuna ditanggung. Kewajiban kita, pekerjaan kita, tanggung jawab kita ditanggung oleh seorang anak manusia, entah itu namanya ustadz, entah itu namanya kiai, maka pekerjaan kita di hadapan Allah ada yang menyelesaikan. Pernah tidak kita pengen mengucapkan terima kasih? Tad nuhun tad, nu wajib ngahulang maaf di, tapi abdina teu tiasa tad. Bu boro-boro pura-pura nangis beuh naon bu? Teu daek nangis colok lah. Cicing kabeh. Sana cicing teh ku kempong teh naon? Kiai anu ngalahirkeun abdi anu bangga, abdi anu seneng, abdi anu bunga, abdi anu kedah magahan, anu kedah ngawulang ilmu, abdi ngawulang tauhid, ngawulang Quran, ngawulang syariat sareng sadayana, tapi abdi na teu tiasa kiai. Kewajiban urang tos diwakilan ku kiai, hatur nuhun kiai kasadayana. Walah kedala. Tapi hanya kiai ngan tiasa ngucapkeun hatur nuhun sareng alhamdulillah teu tiasa masih nanaon. Tapi na teu gaduh nanaon, lamun gaduh ga eman kiai. Halo. Sudah ada yang datang. Kumpul nih, mumpung ada wakil wali santri pan. Besok kumpulkan wali santri. Kumpul. Bagaimana? Beli BHS. Begitu. Tidak perlu banyak-banyak. Nggak usah banyak-banyak, 2 kodi. Ulama kiai memikirkan anak kita. Ulama kiai berpikir mengorbankan jiwa, raga, tenaga. Satu, karena punya tanggung jawab, diamanai ilmu oleh Allah. Yang kedua, tanggung jawab harus mencetak generasi untuk meneruskan cita-cita dan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi. Lebih dikerucutkan lagi, Nahdlatul Ulama, pondok-pondok pesantren harus mencetak generasi-generasi yang akan datang agar keberlangsungan pesantren masih tetap ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Halo. Tapi kita kan enak tidur bu. Jiwanya, tenaganya, pikirannya kita korbankan. Untuk itu pekerjaan kita, tanggung jawab kita, gugur kewajiban kita karena pekerjaan kita dilaksanakan oleh orang. Maka itu dengan segala kerendahan hati ibu sadar, mari doakan para ustadz dan para kiai. Kalau saya di mana-mana mengajak mendoakan kiai bukan tanpa dalil, Pak. Kita ini siapapun kita yang hari ini menjadi orang sukses, jadi apapun pasti ada doanya kiai. Cicing kabeh. Maksudna kieu, jadi naon bae ulah edek teh, naon edek? Edek bahasa Sundana naon? Edek teh nyedek. Abong-abong beunghar kanu malarat teu wawu. Betul? Abong-abong jadi pejabat kaya rakyat teu wawu. Betul? Abong-abong pinter kanu bodoh teu wawu. Betul? Abong-abong geulis kanu goreng.
abong-abong anu ganteng kanu pesek teu wawuh. Sakolana bareng, di kebona bareng, main bolana bareng, eta bareng jadi orang gede teu wawuh eta si Sarkim teh. Naik mobil Bang Soleh, kacana boro-boro dibuka, teu lepel. Aya nu kitu teh aya. Banyak di zaman nanti. Di dia, Kang, waktu kecil usum mengajar layang-layang tidak? Baku, aya layangan. Tak layang-layang teh aya dua model. Aja keur diaburkeun langsung, mantengnya. Aya deui nu diaburkeun, gedeg. Naik henteu turun, aya nu kitu. Ternyata ketika diperiksa Pak, itu layangan yang naik rangkana lemes. Rangkana di ditu mah layangan teh rangkana make awi, ari dia di dia mah bambu pan. Oh awi tapring. Kalau yang naik jelinit ku angin teh tet manteng rangkana lemes. Tapi yang gede, betul? Dikal deui, ditekuk, ternyata kenceng, keras, akas, tekuk nu katuhuna, klek, dinaikkeun deui, miring ka kenca, ditarik deui diikal, dinaikkeun deui, miring ka tuhu, dikeul deui, ditekuk bolak-balik, diberesin ting, jukut, bener, diberesin ting jukut nu katuhuna. Lila-lila miring ka dia, wer, ku angin dibawa muter. Lami-lami geus muter lalayangan kitu, diteruskeun teu? Henteu diikal, dikerepek, diinjek-injek ku urang sorangan. Silakan jadi orang sukses, silakan jadi orang hebat, silakan jadi orang apapun, sesukses apapun, ulah gedeg. Ulah bangga diri nu pang-pangna sadunya. Kahartos ka sadayana ieu teh. Jadi DPR gedeg walaku, jadi ustad gedeg walaku, jadi pejabat gedeg walaku, banser gedeg, banser nggak gedegan naon, seragam cam lunas, aduh, walaku, tapi sudah lunas kan seragam? Ya kan mantan komandan Kang. Tuh belum pernah beli pakaian Pak Dewan, belum pernah beli seragam banser kontan, belum kan. Makanya saya kalau ada ibu-ibu pakai seragam tuh curiga dua hal. Curiga yang pertama, seragam teh bagian, menang bagian. Curiga nu kadua, belum selesai kreditna. Enggak cicing. Ya mantan ketua Ansor ya teh. Halo. Makanya Kang, kalau saya dipanggil wakil Suriah di PCNU, punten saya belum siap jadi kiai. Saya sampai hari ini masih siapnya jadi banser. Kalau kiai kan pidatonya pelan-pelan, Bapak Ibu, Bapak anu pamegat, Ibu anu istri. Tapi ke mana tadi? Egoisme, kesombongan pribadi. Karena kita merasa orang yang sukses, kita merasa orang yang berhasil, lalu lupa diri. Padahal tidak ada orang berhasil dan sukses di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang tidak ada andilnya tetangga. Betul? Betul? Lalu tidak ada pula orang yang sukses di tengah-tengah masyarakat kita yang tidak ada andilnya kiai. Ayah dan ibunya nikah, ayah dan ibunya nih nu ngadoa kiai tos nikah 4 sasih kieu ya. Kunaon? 4 bulan. Nyidam. Teu terang naon awitna. Kiai teu ngarewangan teu naon. Ditembalan deui kiai diundang, kiai alhamdulillah bakal gaduh incu. Pangdoakan ibuna sehat, bayina anu dikandung dikupatan salamatan pan ieu mah 4 sasih. Kasablon. Saanu ngadoa? Kiai, leres 7 bulan baca surat Luqman,
baca surat Maryam, baca surat Yusuf, malam santrinya diundang, yang doa, betul. Sami di dia gitu. Sanes padewan sanes. Hai. Hai. Palebah dia eleh ya padewan dia. Palebah dia ya eleh ku kiai eleh. Tos 7 8 salapan jebrol ngalahirkeun naon bahasa Sundana? Ajuru jebrol lahiran 7 hari potong puser dikasih nama Misbo, lahir kemis di kandang kebo. Ngagelundungkeun tampa teh gelundung diaranan mis nyeun sambal gelo pan. Saha nu ngadoa? Kiai. Darat. Enggak berhenti sampai di situ, Pak Dewan, Kiai, dalam membangun dan mempersiapkan generasi yang soleh, yang generasi yang beriman, generasi yang takwa. Anak perempuan kambingnya 1, yang laki-laki kambingnya 2, namanya akikah. Bayangkan. Lalu nyembelih kambing, nyembelih dewek apa nyembelih kiai? Nyembelih dewek apa nyembelih kiai? Kang boleh ini kasih efek dikit kan? Nyembelih dewek apa nyembelih kiai? Kiai berurusan dengan nyembelih kambing, punten Pak Dewan, saya survei, ada nggak kambing yang bau parfum? Nggak ada Pak. Bulu kambing tuh bau apa Kiai? Kiai yang alim, yang pesantrennya puluhan tahun berurusan dengan bau apa? Dilakonan ku Kiai teh Pak Babin. Pernah nggak kita sekali waktu berpikir sampai ke sana? Makanya malam ini kalau nggak pernah berpikir begitu, saya ajak ke situ supaya Allah waka kiai. Kenapa? Karena lagi banyak orang melakukan upaya-upaya menjauhkan umat dari para ulama, umat dari para kiai. Salah satunya dihapus jasa kebaikan-kebaikan para ulama, tidak pernah dimunculkan di publik. Golongan si Sarkim teh. Goreng kabe cek golongan si Sarkim teh. Komo lamun kaluarna ti NU geus goreng teh NU halus. Muludan goreng, Salametan goreng, Haolan goreng, semuanya. Ngadoakeun indung bapak ibu moal nyampe, moal nepi eta bid'ah, hari dolalah kena neraka. Ngadoakan ibu bapak cenah kena neraka, kucek si Sarkim teh. Abong teuing. Tahlilan goreng, sholawatan kunut bid'ah cek si Sarkim ya Sarkim aya sanes ieu teh cai teh kenging di ieu teh pan teu dimangga-manggakeun tadi mangga tuh nyakeun bismillah sanes haus Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma mabun ya wasi'al karami. Kita tawasul dulu sama-sama. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bu, pakai mic kedengarannya enak. Kita coba tanpa mic. Setuju? Saya pengen tahu orang sini suaranya kayak apa. Kalau tawasul ini nanti lulus, saya akan undang suara Roma Irama. Setuju? Ini sayup-sayup suara Roma Irama mau datang. Baik. Tanpa mic, setuju?
Contoh mic-nya gini. Ya Rabbi bil Mustafa. Setuju? Baligh maqam. Itu contoh. Setuju? Hitungannya pakai hitungan soneta. 1, 2, 3, 4. Terjadi itu harus dihitung 4. Hitungan keempat. Setuju? Perhatikan. Hitungan yang keempat. 3, 4. Sugan tengenah temenan. Ini adik-adik yang kotimil, kita doakan semoga jadi anak yang soleh, amin. Dan solehah, amin. Ya Rabbal, kalau butuh suara pengen bisa melengking datang ke Kang Tono, bawa ke sana. Jangan naik motor, jangan naik mobil, naik sepeda. Tuh kudu mana naon tad, cukup beras berem 3 kintal. Pokoknya dibuka. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqam. Kan enak tuh. Yawa naon. Ampun eta. Tenjo maya. Suara paku mangeuna. Suara paling dia paku palas kabeh ya. Kembali ke lab. Ibu, kita mesti pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu. Kewajiban kita, tanggung jawab kita gugur. Tugas kita di mata Allah gugur. Kenapa? Digugurkan oleh ustadz yang mengajarkan ilmu kepada anak kita. Alhamdulillah. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Setelah kewajiban kita gugur, lalu bagaimana? Bersyukur kepada Allah Subhanahu. Alhamdulillahi Rabbil. Kita ini kan kelompok syukurnya masih masuknya gini Kang Sabrun. Dagang laris, alhamdulillah. Telaku alhamdulillah. Tengandel dak. Tengandel. Panen menang loba, alhamdulillah. Dimakan berit. Berit dicarekan. Berit kurang ngajar, lagdak. Jamatnya butuh makan, tengartinya nih. Ya Allah, kula nyarekan berit. Kalau berit kurang ngajar, tikus kurang ngajar, memang tikus harus kurang ngajar. Kenapa? Nggak ada tikus kuliah. Nggak ada tikus masuk pesantren, betul? Nggak ada tikus masuk madrasah, betul? Betul? Nggak ada tikus kuliah, nggak ada tikus S1, nggak ada lulusan S2, betul? Nggak belajar akhlak, nggak belajar syariat, nggak belajar ilmu, maka tikus kurang ngajar itu wajar. Nah, sekarang banyak orang kemana-mana minggul S, Pak. Ada S1, S2, S3, sampai S cendol. Kemana-mana. Disumpah pakai Quran. Yang Islam, yang Kristen disumpah pakai Bible. Betul? Betul? Yang Buddha disumpah dengan agamanya. Betul? Akan mendahulukan kepentingan rakyat, kepentingan negara dan rakyat. Betul? Tidak semata-mata kawas nyanyaan nepi ka ditu. Kelakuan melebihi tikus. Tikus mah paling pare sakintal 2 kintal. Ari golongan si Sarkim jeung si Warjo mah triliunan. Ngelebihan tikus. Pinter eta teh. Makanya doakan Kang Soleh supaya selamat. Amin.
ulah pepiluan Kang Saleh. Upama pepiluan ulah tanggung. Ulah pepiluan. Nyatakan tidak untuk korupsi golongan eta teh. Nyatakan tidak untuk korupsi, tapi lanjutkan korupsi yang banyak. Ya Allah, kalau tikus menghabiskan padi, nggak sekolah, nggak usah dimarahi. Betul. Tapi terlalu banyak orang yang punya latar belakang ilmu, latar belakang pengetahuan, bahkan punya latar belakang agama, yang tidak mendapat pertolongan Allah. Betul. Terjerumus ke lembah itu. Bisa jadi jauh dari Al-Quran. Maka anak ibu malam ini harus alhamdulillah, dagang laris alhamdulillah, terlaku-laku alhamdulillah. Kenapa alhamdulillahnya? Jangan mengalhamdui dagang laris tidak laku. Alhamdulillah, sekalipun saya dagang hari ini tidak laku, suami saya masih tetap tersenyum. Hari ini saya dagang tidak laku, istri saya masih tetap tersenyum. Betul? Daripada dagangnya laris, uangnya banyak, istri datang ke rumah cemberut. Makanya malam hari ini ibu, saya kasih resep kiat supaya suami tambah dekat. Mau ibu? Benar? Ibu, seluruh yang dilakukan istri, apapun yang terjadi di istri, itu nanti jadi tanggung jawab suami di hadapan Allah, akan dihisab. Akan dihisab. Tapi yang dilakukan suami, istri tidak tahu menau. Makanya istri kalau mau selamat di dunia dan akhirat, satu ilmunya, berbakti sama suami. Dulukan kepentingan suami sebelum kepentingan orang lain. Kahartos ya? Dulukan kepentingan suami sebelum kepentingan orang. Satu. Yang kedua, caranya begini. Kalau suami sudah ngalem orang 3 kali, muji orang 3 kali, enggak, televisi bunuh, sinetron lagi makan berhenti, tinggalkan semua, mandi yang bersih. Contoh nakia, bu, gening poe ieu teh nyaneh beda nemen. Esuk ayeuna teh beda nemen gini, aduh. Beda kumaha sih Pak? Asa nikah teh tos 13 tahun. Lagi keur nikah mah nyaneh teh hideung ayeuna geuning geseng. Kalau suami sudah muji 3 kali, tolong nih perhatikan. Ibu kalau suami ngomong geseng, ulah nyeri hati, terangkan gula berem. Kalau dihancurkan tambah berem, tambah geseng. Itu bahasa puisi, namanya hitam manis. Naona. Kalau sudah pertama kali muji, Masya Allah, kamu biar hitam juga, hitamnya manis. Ketika didulit, ya Allah, kayak kopi. Terus kalau kamu pakai jilbab ini, tubuh kelihatannya hidungnya mancung padahal pesek. Terus parfumnya hari ini persis parfum yang saya kehendaki tilu. Enggak, tinggal ngomong Pak, enggak sulah loba omong. Enggak sekolot ya teh. Paham. Kenapa? Saya dulu ngaji sama guru saya Habib Syarif Muhammad bin Syekh bin Yahya, hati-hati dengan pujian orang atau pujian kawan atau pujian teman. Kenapa? Karena pujian itu identik dengan kepentingan. Awas Pak Dewan. Pujian itu identik dengan kepentingan, syarat dengan kepentingan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, kamana bae Pak Ku? Nah, biasa. Gimana sehat Pak Ku? Sehat. Masya Allah. Desa ini begitu dipimpin Pak Ku, beda Pak Ku. Hiji. Iya kan? Dulu nggak begini Pak Ku. Sekarang mah alhamdulillah jalannya di bawah Pak Ku. Dari mulai ketemu muji terus. Dari mulai pekerjaan sampai pakaian. Terus Pak Ku, asa teh umur tua Pak Ku sama saya teh. Tapi Pak Ku masih waduh gagah keneh. Komo kalau pakainya motor ini opat. Kalau pakai baju seragam begini tuh Pak, asa berwibawa. 5 kata memuji sampai 7 kata memuji Pak Ku. Udah jangan banyak-banyak ngomong, bisikan butuna sabaraha. Ini ilmu ini. Makanya ibu kalau suami sudah muji, enggak sudah ngomong, paham.
Geus kolot ieu teh. Sekarang kita bawa ke agama. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Razzaq, Ya Rahman. Ayo bareng, Ya Fatah, Ya Razzaq, Ya Rahman. Ya Fatah, Ya Razzaq, Ya Rahman. 1000, 10.000. Muji Gusti, selesai kumaha? Angkat tangan. Ya Allah. Ya Allah. Dagang kerahese ya Allah. Ya Allah. Kitu lain dari ngadoa teh. Memang demikian syariatnya. Kalau mau meminta kepada Allah, puji Allah. Angkat Allah setinggi-tingginya sesuai dengan hak Allah. Betul? Ya Fatah, Ya Razzaq, Ya Rahman, Ya Rahim. Dagang kereta laku, Waqiah jadi korban. Ayo. 14 ba'da asar. Begitu sudah 10 hari baca Waqiah, dagang tambah telaku. Ngancam Waqiah, cenanya nih lamun diwaca 14 laku. Pujian syarat dengan awas ya Kang Saleh ya datang. Assalamualaikum Kang Saleh, kumaha? Masya Allah. Alhamdulillah Kang, barang Kang Saleh jadi dewan tadi dia teh beda jangan dulu Kang. Dulu mah bener Kang nggak begini ya, dulu ya nggak begini. Tapi setelah Kang Saleh jadi dewan nggak luar biasa. Alhamdulillah enggak segera tuh Kang. Enggak butuh naonnya nih. Endingnya ke sana. Maka kalau suami sudah muji 4 kali, tinggal mandi yang bersih, bibir dicat merah, hidung dilabur, alis dilukis, pakai baju yang paling bagus, kelek kasih Rexona, awas ulah sasab baygon. Begitu sudah dandan, tuh sudah jadi saya. Tah geus beres. Mangga bade dilebet, mangga bade di luar mangga. Gitu. Tapi suami juga harus lebih agresif dan cerdas daripada istri. Kalau istri sudah muji 4 kali, segera cicing geus ulah loba ngalem, mandi yang bersih dandan ka mana toko emas. Gitu, suami beda. Toko emas, naon sudah berangkat. Cari toko emas yang paling bagus, Ciledug apa Cirebon apa Brebes? Ciledug, cari toko emas, cari barang yang paling bagus, sampailah di toko emas. Hayang kedu cara salah kinu kitu hayang. Hayang kedu cara kinu kitu hayang. Berangkat toko emas, istrinya milih yang paling bagus. Ya, ini paling bagus. Terus kumaha? Dilihat sampai sore nu seubeuh. Tingali sampai sore nu seubeuh. Cenah kumaha? Henteu dibeli. Saya kan ngejaknya ke toko emas. Lain meuli. La ilaha illallah. Sudah ditawar ngeraken ulang isin-isinkeun. Masya Allah, geus ditawar harganya geus jadi. Jadi kumanya geus daripada teu mawat tambah malu beli yang 1 gram. Milarian isina nu 1 gram lain. 1 gram atuh menang 1 gram tah pas alus pisan. Kadia tuh dibayaran geus. Minjem duitnya neh bae lah. Ya pamaget nu kitu teh aya. Di zamanan deh kembali ke lab. Panen dapat banyak alhamdulillah, tidak dapat banyak dimakan tikus tetap alhamdulillah. Suami ngasih duit banyak alhamdulillah. 3 bulan dikasih duit. 3 bulan teu diberena naon. Kembali ke Al-Qur. Kemuliaan hari ini diborong sama khotimil dan khotimat. Yang memuliakan Allah, yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi. Maka ibu hadirin malhadirat, saya hadir ke tempat ini dalam rangka nebeng kepada anak dan ibu sekalian. Semoga saya pun dibawa ikut kemuliaan anak-anak ibu yang malam ini khatmil Quran, dibawa oleh Kiai Somrun yang malam hari ini mengajarkan di saat semua orang sibuk dengan pekerjaan. Pak Guru sibuk dengan sekolah, betul, sibuk dengan pekerjaan, sibuk mencari nafkah, sibuk mencari jabatan, sibuk dengan kepentingan, bahkan seluruh kesibukan yang macam-macam. Masih ada manusia
yang telaten mengajarkan ilmu Al-Quran kepada anak kita. Mulia di mata Allah, mulia di mata Rasulullah, maka mulai hari ini muliakan beliau dengan secara baik. Gitu. Paling tidak kudu tahu kaos dalamnya salin tidak, sarungnya ganti tidak. Ya mau urusan wali, ya mau urusan wali. Pekerjaan kita dilaksanakan oleh ustadz, pekerjaan kita dilaksanakan oleh kiai. Alhamdulillah. Ya Allah, saya bersyukur kepadamu, tapi juga sampaikan terima kasihnya kepada kiai. Kalau tadi sambutannya kan rombongan jamak, selesai, besok lusa datang satu persatu, kiai saya terima kasih. Jangan sampai tidak berterima kasih kepada orang berbuat baik. Kenapa? Ada ancaman Rasulullah sallallahu alaihi, kalau orang tidak mau berterima kasih kepada orang yang berbuat kebaikan, waman lam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau ada orang tidak mau bersyukur, berterima kasih kepada orang berbuat baik, lam yashkurillah, maka dia tidak bersyukur kepada Allah. Hati-hati, 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 hati-hati. Tapi kalau menanya sarung bagian ya apa? Tinanawan bolong gitu, tinanawan. Tukudu ibu tukudu loba-loba lah. Setiap wali santri satu kodi lah. Tukudu. Alhamdulillahi rabbil. Ibu guru saya dulu mengatakan, termasuk saya, ibu punten doakan saya semoga sama dengan beliau telaten ngajar Quran. Di pesantren saya yang jadi ketua pondok Agus Ahmad Kholis Mantu, dibahas tugas, pembagian tugas ngajar. Ternyata saya diselonongi tugas. Apa tugas bapak? Pak, tugas bapak ba'da maghrib sama ba'da subuh. Naon eta? Ngawulang Quran. Ba'da subuh ngawulang. Wayah kieu masih di dia. Ngahulang pada subuhnya, pada subuh di mana-mana tuh pada subuh hese paku hudang teh. Tapi ini tanggung jawab bismillah. Jadi kebetulan saya sama dengan beliau. Setiap pada subuh hubungan sama anak-anak sampai 7:30. Kenapa? Sadar betul tidak banyak orang yang telaten seperti ini. Maka doakan beliau semoga ketelatenannya, kesabarannya tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata guru saya, orang Cirebon mesti tahu, Kang Sobrun, Al-Mukarram, Al-Maghfirullah, Romo Kiai Haji M. Abwad Hasim Hartono, rongokaken ngomong isunnya. Ulangan Quran anak ente khusus diulang ning ente dewek. Napa sih sebabnya prosterek perahu saya mawon, kalau bakal kandak kiai buntet kudu ngomong buntet. Makanya ngomong iki. Baka bocah cilik ke belajar Quran, baka bocah cilik ke ngaji Quran, insyaallah lamun gejluk ning jalan kereta baliknya gelis. Kalau dia berjalan gejluk dari jalan yang lurus, kembalinya gelis. Kenapa? Kembalinya cepat, karena tahu tempat kembalinya. Orang kenapa? Begitu terjerumus jauh sekali karena tidak tahu tempat kembalinya. Halo. Maka anak-anak kita yang hari ini lisannya dari mulai a'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mumpung saya ingat punten mumpung saya ingat dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ini kan sebentar lagi bulan Ramadan. Bulan kemarin bulan Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Sekarang bulan Sa'ban. Bulan turunnya perintah baca sholat, banyak baca sholawat. Nanti bulan Ramadan bulan turunnya Al-Qur'an, nuzulul Quran. Ibu, mulai kita perbaiki bacaan Quran kita sejak hari ini.
Bagi yang sudah tahu, alhamdulillah. Yang belum tahu, kita tes sebelah kiri saya. Madep sini semua nih. Golongan rangda-rangda ya.